Halo, selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih. Ada sebuah program nasional yang namanya Makan Bergizi Gratis atau MBG. Niatnya tentu saja sangat mulia buat ningkatin gizi anak-anak Indonesia. Tapi, sebuah investigasi mendalam justru menemukan ada masalah yang sangat serius di baliknya. Yuk kita bedah sama-sama temuan-temuan kuncinya. Oke, kita langsung aja ke jantung permasalahannya. Angka yang Anda lihat ini benar-benar bikin miris. Bayangin, sampai Oktober 2025, ada lebih dari 11.000 anak yang dilaporkan keracunan dari makanan yang mestinya bikin mereka sehat. Ini bukan cuma insiden kecil loh ya. Ini tuh sinyal merah kalau ada yang salah besar dalam pelaksanaannya. Nah, disinilah letak keanehannya. Di satu sisi, ribuan anak jadi korban. Tapi di sisi lain, coba lihat anggarannya. Gila-gilaan naiknya. Diproyeksikan sampai 335 triliun rupiah di tahun 2026. Angka yang super fantastis ini jelas bikin kita bertanya-tanya dong. Jadi uang sebanyak ini sebenarnya lari kemana? Dan kenapa masalah paling dasar kayak keamanan makanan malah nggak beres? Biar kita paham ceritanya secara utuh, pembahasan kita kali ini akan dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari masalah di balik program ini, terus kita lihat gimana ICW menginvestigasinya, lalu kita bongkar jaringan kepentingannya, resiko patronase yang muncul, dan terakhir kita cari jawaban dari pertanyaan paling penting, siapa sih yang beneran untung? Oke, bagian pertama. Masalah di balik program. Niatnya boleh baik, tapi eksekusinya ternyata amburadul. Laporan menemukan adanya kegagalan yang sifatnya sistemik. Mulai dari sistemnya yang belum siap, sampai pengawasannya yang lemah banget. Inilah bisa dibilang akar dari semua masalah yang akan kita kulik lebih dalam. Nah, karena kondisinya carut-marut begini, Indonesia Corruption Watch atau ICW akhirnya turun tangan. Mereka melakukan penelusuran yang mendalam, jadi mereka nggak cuma lihat masalah di permukaan, tapi benar-benar coba melacak siapa sih orang-orang dan organisasi yang ada di balik program MBG ini. Yuk kita lihat gimana cara mereka bekerja. Proses investigasi mereka ini rapi banget. Pertama, mereka ngumpulin 220 nama yayasan yang jadi penyedia makanan. Terus mereka cek satu-satu status hukumnya. Akhirnya, mereka berhasil dapat data lengkap dari 102 yayasan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, buat dianalisis. Jadi data ini bisa dibilang cukup mewakili gambaran nasional. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling serunya, inti dari temuan mereka. Jadi, apa yang ICW temukan dari 102 yayasan ini? Ternyata, banyak dari mereka itu nggak berdiri sendiri. Mereka punya koneksi, punya afiliasi ke berbagai kelompok kepentingan. Nah, lihat deh data ini. Dari 102 yayasan, potongan kue terbesar itu terafiliasi dengan siapa? Partai politik, jumlahnya 28. Ini kategori tunggal yang paling besar. Terus diikuti sama afiliasi ke pebisnis, birokrat pemerintah, dan relawan kampanye. Dari sini aja udah mulai kelihatan ya polanya, ada benang merah politik dan kekuasaan yang kental banget di dalam program ini. Kalau kita bedah lebih dalam lagi soal afiliasi politiknya, investigasi ini menemukan kalau Partai Gerindra ada di urutan pertama. Maksudnya, individu-individu dari partai inilah yang paling banyak terafiliasi sama yayasan penyedia MBG. Lalu diikuti PKS dan PAN. Ini bukan soal menuduh partai ya, tapi ini menunjukkan adanya pola keterkaitan yang sangat signifikan. Dan yang bikin lebih khawatir lagi, di dalam struktur yayasan-yayasan ini ditemukan ada nama-nama politisi yang masih aktif menjabat di DPR dan DPRD. Gak cuma itu, bahkan ada 4 orang yang, dan ini penting banget, punya rekam jejak pernah tersangkut kasus korupsi. Kehadiran mereka jelas jadi tanda tanya besar soal proses verifikasi penyedia program ini. Temuan krusial berikutnya, bahkan lebih mengejutkan lagi, investigasi ini nemuin jejak keterlibatan individu yang ternyata nyambung ke petinggi aparat penegak hukum. Padahal mereka kan yang seharusnya jadi garda terdepan pengawasan kalau sampai ada penyelewengan. Nah, ini detail koneksinya. Lewat Yayasan Kemala Bayangkari, ditemukan kaitan dengan 3 nama petinggi kepolisian, Wakapolri, Kapolri yang sekarang, bahkan mantan Kapolri. Kaitannya ini lewat pasangan mereka yang memegang posisi penting di yayasan tersebut. Jelas ini memunculkan potensi konflik kepentingan yang sangat besar. Dan ini mungkin puncak dari segala konflik kepentingan. Lihat deh perbandingannya. Badan Gizi Nasional atau BJN, tugas resminya apa? Mengawasi, mereka itu wasitnya. Tapi faktanya, investigasi menemukan staf-staf mereka justru terafiliasi dengan yayasan yang jadi pelaksana program. Jadi gimana pengawasan bisa jalan kalau wasitnya ikut main juga di lapangan? Semua koneksi yang tadi kita bahas ini ternyata ujung-ujungnya membangun sebuah resiko sistemik yang lebih besar.
Investigasi ini menyebutnya sebagai politik patronase. Apa sih politik patronase itu? Gampangnya, ini adalah politik balas budi. Sebuah sistem di mana kekuasaan dipakai buat ngasih imbalan. Bisa berupa proyek atau jabatan ke orang-orang yang udah ngasih dukungan politik. Tujuannya, ya buat menjaga loyalitas jaringan pendukungnya. Nah, disinilah inti masalahnya. Kalau ada koneksi-koneksi politik ini, program MAP BG yang tujuannya mulia tadi jadi sangat berisiko disalahgunakan. Fokusnya bisa geser, bukan lagi soal gizi anak-anak, tapi jadi ajang bagi-bagi kue kekuasaan dan jadi ladang keuntungan buat kelompok-kelompok tertentu. Semua temuan tadi akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling krusial. Dan inilah kesimpulan telak dari ICW. Menurut mereka, yang paling diuntungkan dari program ini ternyata bukanlah para siswa yang jadi target program, melainkan kelompok-kelompok elit yang ada di lingkaran kekuasaan. Pembahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama, yang sebenarnya merangkum seluruh masalah yang diungkap dalam investigasi ini. Kalau pihak yang seharusnya mengawasi ternyata ikut menjadi pemain, terus siapa lagi yang bisa kita harapkan untuk mengawasi?